Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa nusalli wa nusallimu ala nabiyyina wa rasulina wa imamina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala tariqihi ila yaumiddin, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadirin jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur tak terhingga kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, hidayah, pertolongannya, sehingga dengan segala pemberian dari Allah Subhanahu wa taala kita semua pada hari ini masih bisa mampu untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, sholat maghrib dengan berjamaah, dan insyaallah akan kita lanjutkan dengan majelis ilmu. Semoga dengan keikhlasan niat kita semuanya dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai satu amal ibadah yang pastinya dan menjadi harapan kita semuanya bisa meningkat memberatkan timbangan dalam yaumil qiyamah. Salawat dan salam tidak lupa kita aturkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sama-sama kita nantikan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Semoga kita semuanya yang hadir dalam majelis ini menjadi satu di antara ribuan bahkan jutaan Rasul yang nantinya bisa mendapatkan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah, fi yaumi la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Bapak Ibu hadirin jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sampai saat ini kita masih merasakan nikmat yang sangat luar biasa. Kita dipertemukan dengan bulan Dzulhijjah, bahkan kita sudah melaksanakan semua amal ibadah yang baik selama 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini. Semoga yang semua yang kita lakukan, baik sholat sunnah, puasa sunnah, sedekah, bahkan yang Allah beri kelonggaran untuk bisa memberikan hewan kurban, semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dijadikan amal yang pastinya menjadi pemberat timbangan nanti di yaumil qiyamah. Karena pahala amal baik apapun itu bentuknya, mulai dari sholat, mulai dari berpuasa, bersedekah, apapun itu yang dilakukan di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, bandingannya adalah illa man kharaja bimalihi wa nafsihi wa lam yarji' min dzalika bi syai'in, kecuali ada seorang laki-laki yang meninggalkan rumahnya, pergi dari rumahnya dengan harta, dengan jiwa, harta bendanya dengan jiwanya, walam yarji' min dzalika bi syai'in, dan dia tidak kembali dengan membawa apapun. Artinya meninggal dunia dalam keadaan syahid fisabilillah. Itu bandingannya amal baik yang kita lakukan selama 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Alhamdulillah, kita tidak tertinggalkan, tidak terlewatkan amalan-amalan yang baik yang ada di 10 pertama di bulan Dzulhijjah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan materi terkait tema kajian kita di malam Ahad, yaitu fikih. Di pertemuan yang lalu kita membahas tentang al-wudu, macam-macam air, kemudian surun atau asar, bekas atau sisa air yang diminum oleh binatang, sisa air yang
bekas yang dibuat oleh manusia dan segala macamnya itu hukumnya bermacam-macam. Sudah kita jelaskan panjang lebar bagaimana ikhtilaf ulama di situ. Insya Allah di pertemuan hari ini kita masih membahas tentang hal-hal yang berkaitan dengan wudu. Apa atau apa saja yang bisa membatalkan wudu. Di dalam kitab ini Al-Mu'allif Imam Ibnu Rushdi Al-Hafidh Malikiyul Madhab Sahibu hadal kitab, mu'allif hadal kitab, beliau menyebutkan dengan nawaqidul wudu, hal-hal yang bisa merusak wudu. Kalau sudah naqidun, dalam bahasa fikih itu ada dua, naqidun dengan fasidun. Naqidun dan fasidun itu merusak ibadah. Contoh misalnya orang beribadah haji tidak melaksanakan wukuf di Arafah, hajinya fasid. Fasid itu berarti rusak, tidak sah, tidak bisa diganti hari itu atau tahun itu, bisa diganti dengan tahun-tahun berikutnya. Yang masih hidup, antrinya lama. Misalnya beribadah haji ternyata dia tidak melaksanakan wukuf di badan Arafah, maka hajinya fasid. Fasid itu berarti tidak sah, la yasih, tidak sah, rusak. Konsekuensinya dia harus mengulang lagi di kesempatan yang akan datang. Itu namanya fasid. Hal yang sama dengan naqidun di dalam bab wudu itu disebutkan dalam bahasa fikih dengan fasidun. Naqidun rusak, maka wudunya rusak. Artinya rusak itu apa? Harus mengulangi wudu lagi. Kemudian mu'alif di sini menyebutkan yang pertama, khuruju najisin minal jasadi, keluarnya sesuatu yang najis dari jasad atau tubuh manusia, itu membatalkan wudu. Walaupun di dalamnya ada ikhtilaf ulama, ada beberapa pendapat ya. Ada yang mengatakan tidak semuanya yang keluar dari tubuh itu membatalkan wudu, kecuali yang keluar dari jalan depan dan jalan belakang. Maka kalau ada orang yang bekam itu yang mengambil darah, pastinya mungkin di dalam punggung atau mana gitu ya, titik-titiknya itu. Nah itu ada yang mengatakan yang itu tidak membatalkan wudu. Kenapa? Karena keluarnya bukan dari jalan depan dan jalan belakang. Kalau keluarnya dari jalan depan dan jalan belakang, ulama ittifaq itu membatalkan wudu. Fitubur wal kubul, ulama ittifaq membatalkan wudu. Tapi kalau keluarnya tidak dari jalan depan maupun jalan belakang, walaupun hitungnya dari punggung, dari tangan dan seterusnya, maka tidak membatalkan wudu. Nah, maka kita sering mendengar pendapat ulama al-hijamah, bekam itu la yubudu, ya karena keluarnya bukan dari kubul maupun dubur. Imam Syafi'i mengatakan, wa Syafi'i muhtajun bi anna al-murada bihi al-makhraj lal kharij. Imam Syafi'i mengatakan yang dilihat itu bukan sesuatu yang keluar, tetapi tempat keluarnya. Maka kalau keluarnya dari mulut, walaupun angin itu tidak membatalkan wudu. Tapi kalau sama-sama angin yang keluar dari jalan belakang, wudunya jadi walaupun suaranya pelan seperti itu, malah membatalkan wudu. Sama-sama angin kalau keluarnya dari mulut, maka tidak membatalkan. Tapi kalau yang keluar sama-sama angin keluarnya dari jalan belakang, itulah yang membatalkan wudu. Maka Imam Syafi'i mengatakan, wa Syafi'i muhtajun bi anna al-murada bihi al-makhraj, tempat keluarnya, la al-kharij, bukan sesuatu yang keluar. Darah itu najis ya sebenarnya, kalau banyak, kalau sedikit ya bahasa fikihnya ma'fu'an, tidak dimaafkan. Darah itu yang keluar bukan dari kubul maupun dubur, maka indah Syafi'i tidak membatalkan wudu.
Maka orang yang tadi itu yang sudah punya wudhu, kemudian tangannya, nah misalnya ya, contoh yang paling sering itu, misalnya orang mohon maaf apa namanya punya jerawat gitu ya, jerawat di muka, dia sudah berwudhu, nah, dia sholat itu dia setelah berwudhu iseng-iseng mainan jerawatnya, terus apa namanya keluar darah, sering tuh itu ya. Kalau keluarnya banyak itu sor jelas sih, tapi keluarnya sedikit, maka kaidah Syafi'i itu tidak membatalkan karena keluarnya tidak terlalu banyak. Atau misalnya orang punya bisul, kertas bisul gitu, udunan itu yang keluar kan darah kotornya. Nah itu darah yang kemudian membusuk, warnanya pun tidak menjadi merah lagi, sudah berubah menjadi apa namanya, darahnya itu menjadi kekuning-kuningan begitu. Itu ketika keluarnya dari dua jalan depan maupun belakang, maka membatalkan wudhu. Tapi kalau keluarnya tidak dari jalan pukul maupun dubur, indah Syafi'iyah, ulama pengikut madhab Syafi'i, maka tidak membatalkan wudhu. Ini yang kemudian diikuti oleh beberapa ulama. Kemudian yang kedua, an-naum, tidur. Tidur itu membatalkan wudhu atau tidak? Dilihat tidurnya. Kalau tidurnya itu kemudian mutojian, sambil duduk begitu jalisan, walaupun sampai sudah ke alam mimpi, ulama maka tidak membatalkan wudhunya. Tapi kalau tidurnya sambil terlentang atau bersandar dan seterusnya, atau tidak dalam keadaan duduk, maka ittifaq ulama itu adalah membatalkan wudhu. Kenapa? Karena ketika orang dengan duduk itu kan memperkecil kemungkinan keluar angin, kan begitu. Maka ulama bersepakat ketika dalam kondisi duduknya seperti ini, jenengan ikut kajian, kemudian duduk di pojok terus baca doa Bismillahirrahmanirrahim, Bismillah, mau tidur itu terus niat ternyata benar-benar tidur, dan tidurnya sambil sambil mengeluarkan suara, tapi dalam kondisi duduk bersila gitu ya, itu tidak membatalkan wudhu. Walaupun sampai kan sering kita ada yang paling sering itu ketika waktu Jumatan itu ya. Jumatan itu kan sering kita temukan, ada di samping kita, ada di belakang atau di depan kita, mendengarkan khutbah sambil duduk bersila terus dingklo, khusyuk, tawadhu, jebule ngantuk. Itu walaupun sambil tidur, mohon maaf sampai mengeluarkan air misalnya itu dari mulutnya, itu tidak membatalkan. Tapi kalau tidurnya terlentang itu, maka membatalkan wudhu. Ini saya kira istilah ulama tidak terlalu dalam di situ, hampir semuanya ittifaq tentang bahwasanya tidur yang tidak dalam posisi duduk itu membatalkan wudhu. Kemudian saya kira itu yang lainnya masih tidak terlalu banyak ikhtilaf sehingga tidak dibahas. Misalnya persentuhan perempuan, laki-laki dengan perempuan yang bukan mahram. Perhatikan dalam penyebutan mahram yang sering kita dengar itu, jangan dekat kita bukan muhrim. Itu dalam bahasa tidak tepat. Yang tepat adalah mahram. Kalau muhrim itu apa? Orang yang menggunakan baju ihram. Ini dalam bahasa sangat beda sekali maknanya. Tapi yang sering kita dengar yang salah ucap atau mungkin belum tahu ilmunya bahasa Arabnya, dia menyebutnya muhrim. Mohon maaf, kita bukan muhrim. Ya betul, karena bukan ihram. Tapi yang dimaksud mengatakan muhrim kan mahram sebenarnya. Maka itu menjadi koreksi. Ketika bukan mahram, laki-laki perempuan bersentuhan, maka ittifaq ulama mengatakan itu adalah membatalkan wudhu kecuali Imam Abu Hanifah.
Abu Hanifah mengatakan kalau tidak sampai, walaupun bersentuhan, kalau tidak sampai mohon maaf merasa terangsang begitu, maka tidak membatalkan wudhu. Saya pernah waktu itu di Jakarta waktu kuliah ya, apa namanya? Ya, salah satu yang Abu Hanifah mengatakan selain tidak terangsang adalah yang menopos ini. Laki-lakinya masih syabab, masih pemuda. Perempuannya sudah tua, sudah menopos. Ini menurut Abu Hanifah tidak membatalkan wudhunya. Tapi Syafi'i dan Malik sepakat laki-laki perempuan bukan mahramnya terangsang maupun tidak ketika bersentuhan di ghairi hailin tanpa ada penghalang yungkitul wudhunya batal. Nah, saya waktu itu pernah di Jakarta itu sedang kuliah, diminta kakak saya untuk menjemput mengantarkan ibu mertuanya. Ibu mertua kakak saya dengan saya kan bukan mahramnya. Saya minta izin ke pihak kampus pulang lebih duluan sama syekhnya, tidak diperbolehkan karena itu bukan mahram kamu. Nah, mungkin syekhnya itu adalah pengikut mazhab Syafi'i atau mazhab Maliki begitu ya. Bukan mahramnya, walaupun sudah tua, tetap tidak diperbolehkan. Saya harus menjemput ibu mertua kakak saya yang umurnya sudah sangat uzur ya, dan nenek-nenek begitu, tapi tidak diperbolehkan sama syekh yang saya minta izin pulang lebih duluan itu. Alasannya ya laisa mahramun lak, karena dia bukan mahrammu. Nah, sehingga tidak boleh. Padahal indah Abu Hanifah kalau sudah tua, sudah renta nenek-nenek itu yang menembus, yang kalau kita melihat tidak kemudian timbul rasa suka dan seterusnya, maka tidak membatalkan wudhu. Itu lamsul mar'ah diambil dari ayat Allah mastumun nisa. Kata lamastum itu ulama kemudian ahli qiraah itu berbeda pendapat. Ada yang mengatakan lama satu bermakna al-jima, berhubungan suami istri. Ada yang mengatakan lama satu bermakna menyentuh. Dan ini yang dipakai jumhur ulama, bersentuhan itu ya, kulit dengan kulit, laki-laki dengan perempuan yang ghairu mahram, yang bukan mahram, maka itu membatalkan wudhu. Syahwat maupun tidak syahwat, jumhur ulama membatalkan wudhu ila mazhab Abu Hanifah. Begitu ya. Yang kemudian selanjutnya al-babul khamis dalam bab ini adalah ma'rifatul af'al allati tashtaritu hadhihi dhaharah fi fi'liha. Apa saja yang disyaratkan harus berwudu, perkara-perkara atau perbuatan apa saja yang harus disyaratkan berwudu. Yang pertama as-shalat, sholat harus punya wudu. Ini dalil sangat jelas sekali. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati, ketika kalian mau sholat maka berwudulah. Fagsilu wujuhakum dan seterusnya. La yakbarullah dalam hadis la yakbarullah sholatan bi ghairi tahurin wala shadaqatan min wudu'in. Allah tidak akan menerima sholat yang tanpa suci. Tahur di situ adalah memiliki wudu, suci dari hadas besar maupun hadas kecil. Jadi sudah saya jelaskan bedanya hadas dengan najis di pertemuan pertama kali. Yang masih ingat ya. Pertemuan pertama kali kan sudah saya jelaskan perbedaan antara hadas dengan najis, beda sekali ya. Nah, la yakbarullahu sholatan bi ghairi tahurin. Allah tidak akan menerima sholat yang tanpa suci. Tanpa suci itu berarti tanpa tidak punya hadas besar maupun hadas kecil. Orang yang tidak punya wudu sholat ya tidak diterima. Orang yang punya hadas besar, junub, belum mandi janabah, sholat ya tidak diterima. Maka tahurin itu bermakna suci dari hadas besar dan hadas kecil. Hadas kecil bisa hilang dengan berwudu, hadas besar bisa hilang dengan
mandi janabah. Nanti akan ada babnya sendiri. Ittafaqal muslimuna ala anna taharata syartun min syuruti shalah. Ulama sepakat bersuci itu termasuk syarat di dalam sholat. Hanya saja ulama berbeda pendapat apakah wudhu itu termasuk syarat wujud di sholat atau syarat sahnya sholat. Ini dua kalimat yang berbeda. Ini saya saja memahaminya harus pelan-pelan. Syarat wajib dengan syarat sah itu beda. Syarat wajib sholat dengan syarat sah sholat itu beda. Saya kalau tanya bedanya apa, bisa jawab enggak ini? Baru dengar syarat wajib sholat, kemudian syarat sah sholat. Misalnya, ini ulama berbeda pendapat apakah wudhu itu menjadi syarat wajib sholat atau wudhu itu menjadi syarat sahnya sholat. Sebelum di situ saya jelaskan dulu apa bedanya syarat wajib sholat dengan syarat sah sholat. Syarat wajib sholat itu Islam, balik atau sudah mukallaf ya, berakal. Wong kok Islam berarti wajib sholat. Orang Islam itu berarti wajib sholat yang dia akal dan dia sudah balik, maka dia kena hukum wajib sholat. Maka dengan adanya dia Islam itu menjadi syarat wajib dia untuk melaksanakan sholat. Dan orang kafir wajib sholat kan? Tidak wajib karena bukan Islam gitu. Karena dia belum memenuhi syarat wajibnya sholat. Tapi harus sedikit berpikir. Belajar fikih harus sedikit dan syarat wajib sholat Islam. Dengan adanya orang beragama Islam maka dia sudah kena wajib sholat. Sebab orang kafir tidak wajib sholat gitu. Ada orang dia bukan Islam, dia kalau sholat gimana hukumnya? Ya dasar, bukan wajib sholat. Wudhunya belum tentu benar, data wudhunya dan seterusnya. Maka syarat wajib itu Islam, balik, sudah mukallaf, begitu sudah terbebani hukum Islam, kemudian berakal. Islam, balik, ini tidak berakal juga wajib sholat. Ada orang gila itu misalnya dulunya Islam tapi dia sudah balik, sudah dewasa tapi dia tidak berakal, maka tidak wajib sholat. Ustadz, kalau orang gila itu tidak permanen. Ngerti gila tidak permanen. Kalau gila permanen umur 15 tahun sampai 20 tahun dia normal, sehat, biasa, berakal. Begitu masuk umur 21 dia gila, permanen sampai meninggal dunia. Ada orang begitu. Ada orang gila, hilang akalnya tapi tidak permanen. 1 jam dia datang akalnya, 1 jam lagi akalnya hilang, atau 2 jam dia berakal, sehat, normal seperti manusia pada umumnya. Nanti 2 jam berikutnya dia hilang akalnya. Ada nggak orang seperti itu? Ada, dalam film itu ada. Sehingga ketika saya melihat film itu, ini soundtracknya adalah film India, itu judulnya itu Gajini, film action India. Saya bukan melihat segala macamnya, saya lihat hukum fikihnya. Kalau ada orang itu aktor utamanya itu ketika dikena benturan keras di kepalanya, kemudian akibat benturan keras di kepala itu mengakibatnya ingatannya kembali tapi sesaat. Setelah itu ingatannya hilang, dia tidak akan apa-apa. Seperti orang gila begitu. Nah, kalau orang seperti ini dan dia Islam, bagaimana hukumnya itu? Yang saya perhatikan itunya. Nah, saya kemudian dari landasan ini menyampaikan, kalau dia pas datang akal sehatnya,
ingat dia kena wajib hukum sholat. Tapi kalau pas kehilangan akalnya, dia tidak ingat apapun, tidak akilin, tidak wajib sholat. Walaupun dia pas waktu tertentu dia sadar betul, tapi kan pada saat itu dia hilang akalnya, maka tidak wajib sholat. Karena akilin. Ini saya jelaskan karena ada keterangannya ya. Islam, kemudian balik, kemudian berakal. Tiga ini menjadi syarat wajib sholat. Ketika ini ada di dalam manusia, maka dia menjadi wajib baginya melaksanakan apa? Sholat. Nah yang kedua, syarat sah sholat. Apa itu syarat sah sholat? Ada bersuci, ada menutup aurat dalam kitab ini, ada ma'rifatu dukhulil waqti, mengetahui masuknya waktu, kemudian ada menghadap jihadil qiblah. 5 ya, saya tulis ini 4. Bersuci, hadas besar maupun hadas kecil, kemudian satrul aurah, menutup aurat, auratnya tertutup. Setelah bersuci auratnya tertutup. Kemudian ma'rifatul dukhulil waqti, mengetahui waktu masuk sholat. Kemudian al-qiblah, menghadap qiblat itu menjadi syarat sahnya sholat. Sudah Islam, akal balik, menutup aurat, tahu kalau sudah masuk waktu, sudah menghadap qiblat, tapi tidak berwudu, tidak sah. Tapi dia semua syarat wajib sudah terpenuhi, wudu sudah, kemudian mengetahui waktu sholat sudah, menghadap kiblat sudah, tapi tidak menutup aurat, sholatnya sah gak dia? Tidak sah. Maka satrul aurat, menutup aurat, tohar, suci, kemudian ma'rifatul dukhulil waqti, mengetahui waktu masuk sholat, menghadap kiblat, ini menjadi syarat sahnya sholat. Sudah ada gambaran ya antara syarat wajib dengan syarat sah. Di dalam pembahasan selain wudhu itu begitu cara belajarnya. Ada syarat wajib haji, syarat sah haji itu, syarat wajib puasa, syarat sah puasa, syarat wajib berkurban, ada syarat sahnya berkurban. Ini menggunakan istilah yang sama dalam tema atau frame yang berbeda dalam kajian ilmu fikih. Gitu. Nah ini saya kira bisa dipahami. Bisa dipahami ya? Bedanya syarat wajib dengan syarat sah. Ketika ini sudah paham ini, nanti diaplikasikan dengan materi-materi atau tema yang lainnya. Begitu, gitu. Kalau dalam ini kan saya jelaskan karena katanya dengan bab awalnya butuh kita masih bidayah yang masih pemula dengan wudu dan sholat, maka saya jelaskan syarat wajib sholat dan syarat sah sholat. Di dalam frame yang lainnya nanti jadi kan bisa mengembangkan, bisa mengimprove atau mengembangkan di dalam, misalnya dalam kajian syarat wajib zakat misalnya, sama Islam ada punya ini, terus syarat sah zakat itu ada di dalam pembahasannya. Nanti kalau dalam bab zakat akan ada detail sendiri. Syarat wajib haji, syarat sah haji, beda. Nah maka ulama di sini berbeda pendapat apakah wudu itu menjadi syarat wajib sholat ataukah syarat sah sholat. Nah lepas dari itu, ittifaq bahwasanya sholat itu harus berwudu. Saya kira begitu. Kecuali ada yang mengatakan kecuali sholatul janazah wa sujudu asyukri misalnya. Sholat jenazah atau sholat jenazah itu kalau orang Jakarta menyebutnya sholat kifayah. Saya pertama waktu masih menjadi mahasiswa di Jakarta itu kan ya tinggalnya di musola ya, dengan khatami gitu. Satu tempat tinggal di musola yang sama, kita gantian imami, gantian adat dan seterusnya. Tinggal di musola begitu
Nah, di samping itu kebetulan pas ada orang meninggal. Nah, kemudian ada jamaah menyampaikan, Ustaz, ini meninggal jam sekian, kapan sholat kifayahnya? Sholat kifayah, saya muter otak itu sholat kifayah itu ya. Dalam saya belajar ilmu fikih dari kitab yang terkecil sampai belum banyak yang saya baca ya. Yang sebatas yang saya tahu tidak ada namanya sholat kifayah. Tapi orang Jakarta itu orang Betawi maksudnya sholat kifayah. Saya pertama nggak paham, itu yang dimaksud sholat apa kifayah. Kemudian saya berpikir, oh iya, mungkin yang difahami dia adalah sholat jenazah yang hukumnya fardu kifayah itu, sehingga disingkat sholat kifayah. Nggak ada sholat kifayah dalam bab fikih, tidak ada sholat kifayah, tidak ada. Atau sholatul nafil di dalamnya di antara tidak ada. Ada sholatul janazah yang hukumnya adalah fardu kifayah. Sudah tahu bedanya antara fardu ain dengan fardu kifayah ya? Saya kira tidak terlalu jelas itu. Saya jelaskan sholatul janazah yang hukumnya fardu kifayah sama dengan kajian Al-Quran itu hukum belajar teori tajwid dan tahsinul Quran fardu kifayah, tetapi hukum membaca Al-Quran dengan arti dan sesuai tajwid fardu ain. Hukum belajar teori tajwid, oh ini harus ini ikhfa ini idgham ini dan seterusnya, ada dua utama fardu kifayah. Tapi kalau hukum membaca Al-Quran dengan tajwid, tartil, makhrajul hurufnya sifat fardu ain. Artinya kalau jenengan tidak tahu, oh ini hari itu hurufnya ini, ikhfa itu ini, tapi sudah bisa membaca dengan tajwid dan tahsin yang benar, tidak apa-apa. Kenapa? Karena tidak semua orang itu bisa menghafalkan ikhfa itu hurufnya ini 1, 2 sampai 17. Kalau itu gimana tuh ini? Ya semuanya bisa, apalagi belajar Quran yang sudah tua-tua gitu. Saya di Jakarta pernah jadi ngaji yang sudah tua itu, ibu-ibu sudah tua. Ya suruh menghafalkan. Oh bu, ikhfa itu ada di sif, kalau dalam bait sif datana kam jada syahsun qad sama, wah enggak hafal Ustaz. Aduh ini idhar ada 6 hamzah, enggak hafal Ustaz. Gini aja, kamu jenengan berubah ya. Kalau baca Al-Quran kok ada tandanya tanwin sejajar, baca jelas. Kalau tandanya agak miring dikasih guna. Namanya Rasul Utsmani. Nah itu saya sampaikan bedanya fardu ain dengan fardu apa? Kifayah. Hal yang sama lah dengan sholat. Sholatul janazah hukumnya fardu kifayah, yang artinya ketika ada salah satu orang sudah melaksanakan sholatul janazah di jenazah tertentu, yang lainnya berkewajiban. Tapi kalau dalam satu tempat ada jenazah sendirian, nggak ada nyolati, akan masjid mulai, maka semuanya kena dosa. Namanya fardu kifayah. Dia tanya, Ustaz kapan sholat kifayah? Oh, yang dimaksud ini sholat jenazah yang hukumnya fardu kifayah. Nah, sholat jenazah itu kan yang dilaksanakan berapa rakaat? Nggak ada rakaatnya. Disebut rakaat itu kan ada takbir, kemudian ada ruku, ada i'tidal, ada sujud, duduk baina sajdata ini, sujud lagi, berdiri 1 rakaat, kan begitu. Maka dalam kisah Abu Bakar kan sudah saya sampaikan ini masih ingat. Kisah Abu Bakar di dalam kitab itu ada. Kisah Abu Bakar yang waktu di pertemuan pertama saya jelaskan betapa pentingnya memahami ilmu itu dengan pendekatan bahasa, harokat itu sudah merubah makna, merubah hukum itu kan saya sampaikan kisah Abu Bakar.
dia rukuk sambil berjalan itu loh, masih ingat ya? Nah itu kan Nabi mengatakan zadakallahu hirsan wa la ta'ud dan zadakallahu hirsan wa la ta'ud. Ada dua cara ya, tulisannya cuma ain dan ain gak ada harokatnya. Tapi sahabat sampai ke kita ini cara bacanya ada dua. Ada yang baca wala ta'adu, ada yang baca wala ta'ud. Kalau wala ta'adu, jangan kamu hitung rokaat yang rukuk sambil berjalan. Berarti dihitung rokaat itu ya satu rangkaian, takbir, kemudian rukuk, i'tidal, kemudian sujud, duduk baina sajdataini, kemudian sujud lagi, berdiri, satu rakaat. Nah, dihitung rakaat begitu. Sementara sholat jenazah ada i'tidalnya apa tidak? Tidak ada. Ada rukuknya. Kecuali dulu pas zaman Covid itu kan ada sholat. Saya lihat di video itu ada orang sholat jenazah rukuk, wah itu. Nah itu sudah tidak benar. Sholat jenazah ittifaq ulama sistemnya begitu, takbir 4 kali, kemudian takbir pertama membaca ini, takbir kedua membaca ini, takbir ketiga membaca ini, takbir keempat selesai salam. Kan begitu, nggak ada ruku, nggak ada i'tidal, nggak ada sujud, bahkan tidak ada tasyahud, kan begitu. Nah maka ulama mengatakan, sebagian ulama, kecuali sholat jenazah tidak perlu wudhu. Kenapa? Karena itu bukan seperti sholat pada umumnya, gitu. Tetapi sebagian yang lainnya juga tetap harus berwudhu karena disebut dengan sholatul jenazah, bukan fi'lu jenazah kan bukan, tapi disebutnya dengan kalimat sholat. Sehingga selagi itu disebutkan dengan kalimat sholat, maka kita tetap harus berwudhu. Ada dua qaul di situ. Terus bagaimana solusinya? Solusinya kalau memungkinkan berwudu dan sangat mudah sekali berwudu. Kalau tidak, nggak ada wudu kan nggak ada air kan bisa tayamum dan seterusnya. Dan itu diperbolehkan. Maka yang paling jumhur itu adalah tetap menggunakan wudu walaupun sholat jenazah. Nah, kemudian selesai sholat ada masul mushaf atau memegang mushaf. Apakah orang ketika mau memegang mushaf itu harus berwudu dulu atau tidak? Ini yang kemudian terjadi perbedaan ulama ya. Dalilnya sama, ayat Al-Quran, la yamassuhu illal mutahharun, la yamassuhu illal mutahharun. Dalilnya itu, ayatnya sama, tapi cara melihat yang berbeda, muncul hukum yang berbeda. Jadi harokatnya sama, bacanya sama. Kalau yang tadi zadakallahu hirsan kan dua teori membaca, wala ta'ud wala tu'id, wala ta'adu wala tu'id. Dua cara baca, dua hukum yang berbeda. Sementara ini bacanya sama, la yamassuhu illal mutahharun. Begitu bacanya. Sama. Qiraah Hafiz, Nafi, qiraah Qunbul sama bacanya. Sama bacaannya, sama harokatnya, cara melihat yang berbeda, cara memahami ayat itu yang berbeda, muncul dua hukum. Pertama, yang mengatakan yang mengatakan masul mushaf harus berwudu disebut la yamassuhu illal mutahharun, dia memahami tidak boleh memegang Al-Quran kecuali orang yang suci. Tidak memegang Al-Quran atau tidak diperbolehkan memegang Al-Quran kecuali orang yang suci. Suci ya, dari hadas kecil hadas besar pastinya. Berarti kalau tidak suci boleh pegang? Tidak boleh. 5 menit ya sampai Al-Quran musafir selesai, nanti kita selesai. Yang mengatakan wajib suci atau berwudu kalau memegang Al-Quran mushaf, itu dalilnya la yamassuhu illal mutahharun, tidak boleh memegang Al-Quran atau mushaf kecuali orang yang
yang suci. Berarti mafhum mukhalafah dalam usul fikih mengatakan kalau tidak suci berarti tidak boleh nikah. Yang kedua mengatakan tidak wajib. Dalilnya mana? Sama, la yamassu illal mutahharun. Dia memahami tidak memegang Al-Quran kecuali al-mutahharun itu adalah malaikat. Al-mutahharun yang di dalam Al-Quran disebutkan dengan mutahharun itu adalah nama gelar untuk para malaikat. Sehingga manusia ini kalau tidak berwudu boleh memegang mushaf dan memahami mushafnya di situ, bukan mushaf yang ada di dunia, tapi mushaf yang ada di Lauhul Mahfuz. Kan begitu. Nah, maka dari dua dalilnya sama, cara melihat yang berbeda, muncul dua hukum yang berbeda pula. Ditambah dengan ketika ada ayat la yamassuhu illal mutahharun, tidak memegang Al-Quran kecuali orang-orang yang suci. Apakah ada perintah bersuci di situ? Bersucilah kalau sebelum megang Al-Quran. Kan tidak ada. Itu ikhbar yang mengatakan tidak wajib berwudu ya. Mengatakan itu sekedar informasi. Tidak memegang Al-Quran kecuali orang yang suci. Dia memahami itu tidak harus bersuci, tidak harus suci dulu untuk memegang Al-Quran. Nah, maka dalilnya sama, tetapi dengan wijhatun nazar dalam bahasa fikih, dengan cara pandang yang berbeda atau memahami sebuah teks ayat, muncul hukum yang berbeda. Sama dengan tadi, aula masdukun nisa. Lamastum nisa itu ada yang memahami, persentuhan, ada yang memahami hubungan suami istri. Sehingga salah satu imam itu mengatakan kalau hanya bersentuhan saja, tidak sampai berhubungan suami istri, maka tidak membatalkan wudunya. Gitu. Paham ya? Nah, ini baru dua, padahal ada yang lainnya. Saya kira itu dulu kesimpulannya adalah sholat yang jumhur ulama tetap wudu, maksud mushaf jumhur ulama tetap menggunakan wudu. Artinya kalau memang dalam kondisi tertentu darurat, dengan di jalan melihat selebaran, ini kok ayat Al-Quran, nggak usah cari-cari mana wudu dulu ya, nanti keburu diinjak sama orang lain kan begitu. Dalam kondisi seperti ini, ya sudah langsung ambil, ditaruh di tempat yang bagus. Kalau butuh ya begitu mushaf. Tapi dalam kondisi yang normal, dalam kondisi yang sangat memungkinkan, maka hendaknya berwudu terlebih dahulu. Nah, ini cara kita mensikapi perbedaan ulama dunia. Saya kira ini bisa kami sampaikan, semoga bermanfaat. Kita sama-sama tutup dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran ala husni ihsanikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.